Al-Habib Umar, beliau adalah putra daripada Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Nah, ayah beliau namanya adalah Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid bin Abdullah bin Abu Bakar bin Idrus bin Umar bin Idrus bin Umar bin Abu Bakar bin Idrus bin Hussein ibn Syekh Abi Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Sigaf bin Muhammad Maulad Dawila bin Ali Sahib Ad-Darak bin Alwi Al-Ghuyur ibn Faqihil Muqaddam bin, yaitu Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Al-Mirbad bin Ali Khaliq Ghazam. Sayyidina Ali Khaliq Ghazam ini adalah yang pertama kali datang ke kota Tarim, masuk ke kota Tarim. Beliau adalah Sayyidina Ali Khaliq Ghazam. Nah, sedangkan ibunda beliau adalah Hababa Zahra binti Hafid Al-Haddar, adalah ibunda daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Nah, beliau Sayyidil Habib Umar, beliau tarabba fi usra wa fi bi'ah al-mubarakah. Beliau hidup di lingkungan yang sangat istimewa dan di Baitul Ilm, hidup di rumah yang dipenuhi dengan ilmu. Baitul Da'wah, hidup di rumah yang di situ muncul daripada dakwah Nabi SAW, rumah yang dipenuhi oleh keberkahan. Beliau lahir di kota Tarim, yang mana dikatakan kota Tarim adalah Ishul Aulia, yaitu adalah sarangnya daripada para aulia, dan dikenal dengan sebutan kota 1000 wali, dari banyaknya daripada wali yang ada di kota Tarim. Nah, hidup di lingkungan yang penuh barakah, bahkan dikatakan di kota Tarim syawari'uha syekhun liman la lahu syekh. Jalanan kota Tarim adalah guru bagi orang yang tidak memiliki guru. Bahkan jalanan di kota Tarim menjadi guru. Kenapa jalanan kota Tarim dikatakan guru? Karena jika kamu lewat di jalanan kota Tarim, kamu akan menemukan seseorang yang akan memberikan kepada kamu petunjuk. Kita jalan kota Tarim, pasti kita akan menemukan orang yang mengajarkan kepada kita kebaikan. Ada orang, terkadang ada seorang santri di Indonesia jalan, sambil makan ditegur, jangan makan berdiri, seperti itu. Minum berdiri ditegur. Atau ada bernamit, ada acara, mengatakan bahwasanya jangan lupa nanti malam di masjid itu ada acara ini, jangan lupa nanti malam di sana, walaupun nggak kenal. Jadi kita ketika jalan di kota Tarim, kita akan menemukan seseorang yang menunjukkan kita kepada kebaikan, dan orang yang menunjukkan kita kepada kebaikan adalah guru, sehingga jalanan di kota Tarim mendapat julukan syawari'uha syekhun liman la lahu syekh. Nah, beliau Habib Umar tarabba ala abih, mendapat pendidikan yang sangat istimewa dari ayah beliau, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Nah, sampai dikatakan Habib Umar ketika masa kecil beliau dibawa oleh ayahnya untuk keliling Masjid Tarim di malam hari, sholat tahajud di Masjid Kota Tarim dan keliling. Dan ini Al-Faqir dengar sendiri cerita ini dari Al-Habib Muhammad Al-Junaid. Nah, fi ayam hayati, ketika beliau masih hidup, ketika kita pertama kali datang ke Kota Tarim, di Kota Tarim itu kita biasanya ziarah ke Habib Fulan, seperti itu. Sampai kita ziarah ke Habib Muhammad Al-Junaid, beliau menceritakan bahwasanya Habib Umar itu dulu dibawa oleh ayahnya ketika masih kecil, dibawa untuk sholat tahajud keliling di Kota Tarim. Ketika keliling di Kota Tarim, di Masjid Kota Tarim, sholat di tempat ini, dan Habib Umar masih kecil dan terkadang menangis. Mungkin karena ayamul barat, karena di situ musim dingin di Kota Tarim, sangat dingin sekali. Bahkan kalau kita terkadang menggerakkan bibir kita, ketawa berlebih, mungkin akan belah itu yang namanya bibir dari min syiddatil barat, dari sangatnya dingin. Habib Umar menangis. Ketika menangis, Habib Muhammad Al-Junaid mengatakan, Ya Muhammad, miskin waladak. Muhammad bin Salim bin Hafid, kasihan anak ente nih. Apa kata Habib Muhammad bin Salim bin Hafid? Gal ya Muhammad Al-Junaid, ya Muhammad Junaid, kamu nanti akan dengar suara Umar di seluruh masjid yang ada di Kota Tarim.
Biarkan sekarang dia menangis. Kamu tahu nanti satu saat kamu akan dengar suara Umar di seluruh masjid Kota Tarim. Dan beliau Habib Muhammad Junaid mengatakan kepada kita bahasanya kita dengar sendiri bagaimana itu Habib Umar ceramah di masjid itu, barokah daripada ayah beliau. Nah, dari cerita ini ada beberapa pelajaran penting yang perlu kita petik. Nah, ada 5 pelajaran penting di sini. Satu, yaitu adalah pentingnya seorang ayah menjadi contoh dan mudirul madrasah. Ketika madrasatul ula, ibu adalah madrasah pertama bagi seorang anak, ketahuilah bahasanya al-ab mudirul madrasah. Seorang ayah itu adalah kepala sekolah, kepala daripada madrasah. Naam. Bihi yatakawan syaklul walad. Dari ayah tersebut, sifat ayah tersebutlah akan terbentuk sosok seorang anak. Nah, ini pentingnya seorang ayah menjadi contoh. Menjadi contoh bagi seorang anak. Yang kedua, yaitu adalah pelajaran pentingnya bangun malam. Pentingnya seseorang itu bangun malam. Sampai dikatakan bahwasanya allimu auladakum qiyamul lail wa in kana bighairi ibadah. Ajari anak-anak kalian itu bangun malam walaupun tanpa ibadah. Walaupun enggak ibadah, cuman bangun malam, ajari anak kalian. Sampai dikatakan di Kota Tarim itu mereka itu bangun malam, kalau bangun malam anak-anak mereka itu dibangunkan malam, dikasih mainan. Anak-anak mereka itu dikasih minuman. Anak-anak mereka dikasih permen. Kapan? Malam hari. Ayahnya sholat, ibunya membaca Al-Quran, si anak bermain. Ikut bangun malam. Nah, kenapa? Dari pentingnya malam. Dan yang ketiga, pelajaran dari sini bahwasanya menunjukkan bahwasanya al khair kullu fil lail. Semua kebaikan itu dituang oleh Allah di malam hari. Nah, semua kebaikan itu di malam hari. Sampai dikatakan bahwasanya ya ibadi la tanamu. Wahai hambaku, jangan kau tidur. Yanalu waslaman hajaral manama. Akan mendapatkan pangkat sampai dekat dengan Allah man hajaral manama. Orang-orang yang meninggalkan daripada tidur. Naam. Allah. Sampai dikatakan oleh Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti. Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti, beliau mengatakan bahasanya al khair kulluhu fil lail. Semua kebaikan itu ada di malam hari. Ma'yu qadul wali liwilaya illa billail. Enggak ada ceritanya seorang wali diangkat jadi wali kecuali di malam hari. Wali itu diangkat jadi wali di malam hari. Jadi kalau ada orang yang ngaku wali tapi dia enggak bangun malam, suruh cuci tangan. Jangan jadi wali, suruh jualan pentol aja. Suruh jualan bakso aja. Kenapa? Enggak bisa. Yanalu waslaman hajaral manama. Kita lihat para penduduk Kota Tarim. Dikatakan bahasanya qaumun idza arkhad dhalama suturahu lam tulfihim rahlul wita'i wal majja'i. Mereka adalah satu kaum ketika mulai datang itu gelapnya malam, mereka tidak tertipu dengan lezatnya dan empuknya dan enaknya yang namanya kamar ataupun ranjang mereka atau kasur mereka. Bal talqahum umdul maharibi guwaman lillahi akrim bisujudi rukkai. Mereka cari itu daripada mihrab-mihrab masjid. Mereka cari daripada tiang-tiang masjid. Mereka sholat di situ. Mereka sholat, mereka ruku. Sampai sebagian mengatakan bahwasanya ada yang mendapat sifat mereka adalah umdul masajid. Seperti tiangnya masjid. Kalau udah sholat lama kalau udah sholat. Kenapa? Al khair kulluhu fil lail. Semua kebaikan itu adanya di malam hari. Nah, dan pelajaran yang keempat yaitu adalah ma fa'alal walid illa li maslahatil ibn faham au ma yafham. Semua yang dilakukan oleh seorang ayah seperti tadi Abu Umar menangis, ya kan? Kalau secara akal manusia kesian, dingin, tapi ketahuilah apa yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya itu semuanya adalah kebaikan bagi seorang anak tersebut, faham ataupun nggak faham. Faham atau nggak faham, ada kebaikan bagi anak tersebut. Nah, dan yang kelima yaitu adalah ahamyatud du'a fil lail. Pentingnya berdoa di malam hari. Bagaimana Habib Muhammad bin Salim bin Hafid membawa Habib Umar ke masjid-masjid untuk apa? Untuk ibadah. Untuk apa? Untuk berdoa. Mendoakan daripada anaknya dan keluarganya. Karena dikatakan
3 waktu paling bagus untuk berdoa. Jika ada orang ingin berdoa, ada 3 waktu untuk berdoa. Kapan itu? Yang pertama adalah filail, ketika malam hari. Naam. Malam hari, dan gak mungkin bisa bangun malam kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan di dalam disebutkan bahwasanya di dalam hadis qudsi bahwasanya jika Allah rindu kepada seorang hambanya, maka Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, "Gal ya Jibril, nabi abdi fulan fa inni mushtaqun ilai." Jibril, bangunkan hambaku itu, fa inni mushtaqun ilai. Aku rindu kepadanya. Sehingga dibangunkan. Dibangunkan di malam hari. Kenapa? Di malam hari tersebut Allah mengatakan hal min taib, hal min mustaghfirin, hal indahu haja. Siapa yang punya hajat, siapa yang punya keinginan, siapa yang punya masalah, bangun malam, aku akan berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, tempat yang paling bagus untuk berdoa ada 3. Yang pertama yang pertama adalah malam, di malam hari. Yang kedua indasyam, yaitu ketika berpuasa. Allah berfirman, dikatakan bahwasanya inni alaitu ala nafsi an la arudda da'wata shaim Ramadan. Aku telah berjanji aku tidak akan menolak daripada doanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ketika berpuasa kita doakan anak-anak kita. Kita doakan anak kita supaya menjadi anak yang barokah. 4 doa jangan sampai terlepas buat anak kita. Kalau kita mau mendoakan anak, jangan lepas dari 4 doa. Yang pertama, doakan supaya anak kita dijaga oleh Allah. Doakan supaya anak kita barokah. Ini yang pertama. Doa yang sangat doa supaya anak kita barokah. Yang kedua, doakan supaya anak kita menjadi anak yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau anak sakit, ada masalah, maka sangat mengambil daripada pikiran seorang lelaki. Nah, yaitu adalah sakitnya seorang anak. Yang ketiga, doa supaya anak kita tidak membahayakan orang dan tidak dibahayakan oleh orang. Dan doa yang keempat, doakan anak kita supaya anak kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, yang ketiga, waktu doa yang paling baik adalah indas salihin, ketika kita berada di dekat orang saleh. Ini adalah doa yang sangat istimewa. Nah, ini 5 pelajaran penting dari cerita yang barusan Abu Umar. Nah, Masya Allah. Bahkan juga dikatakan bahasanya Abu Umar sering juga dibawa oleh ayah beliau ke majelis-majelis. Kata beliau, Abu Umar, ketika aku dibawa oleh ayahku ke majelis-majelis, ketika aku sudah mulai bosan. Kenapa? Karena nggak paham. Ketika beliau masih umur 5 tahun. Umurnya Habib Umar 5 tahun, sering dibawa oleh ayahnya ke majelis. Kata Abu Umar, aku nggak paham sesuatu yang diucapkan karena umurnya masih kecil. Kata Habib Umar, ketika aku sudah mulai bosan dengan majelis itu karena aku nggak paham, maka ayahku mengeluarkan coklat, mengeluarkan permen yang diberikan kepada aku ketika aku sudah merasa bosan di majelis tersebut, sehingga aku suka hadir majelis. Kenapa? Karena hadiah coklat dari ayahku. Masya Allah. Ini tarbiyah seorang ayah. Perlu perjuangan dari seorang ayah untuk mendidik daripada seorang anak. Nah,